Apakah yang akan kalian lakukan jika diberitahu kalau hidupmu hanya tersisa 8 menit sebelum kematian datang? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Source Code. Film ini mengisahkan tentang time traveler alias penjelajah waktu. Disebutkan jika seorang anggota militer angkatan udara tengah menjadi bahan percobaan untuk sebuah sistem bernama Source Code. Sistem tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penumpas kejahatan di masa yang akan datang. Lalu, akankah sistem tersebut berhasil membuat seseorang pergi ke masa depan untuk menumpas kejahatan? Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kota Chicago dengan gedung-gedung pencakar langit. Lalu diketahui juga terdapat seorang pria bersama wanita yang sedang berada di sebuah kereta. Sebut saja mereka Colter dan Christina. Lantas tiba-tiba Christina mengatakan, "Aku terima saranmu, saran yang bagus." Sedangkan Colter sendiri baru saja bangun dari tidurnya dan nampak kebingungan. Colter lalu mencoba untuk melihat sekitar secara detail dan dia mendapatkan banyak orang yang terlihat sangat resah dan terburu-buru. Christina sendiri terus memanggil-manggil Colter dengan nama Sean. Tapi Colter menolak. Dia lantas memperkenalkan dirinya dengan sebutan Kapten Colter. Diketahui jika Colter sebelumnya sedang dalam perjalanan pulang setelah misinya dari Afghanistan menuju Amerika. Dia salah satu tentara angkatan udara. Saat itu, Colter yang merasa pusing langsung hendak pergi keluar kereta bersamaan dengan kereta berhenti di sebuah stasiun. Lalu Colter juga sempat melihat seseorang yang menemukan suatu dompet milik penumpang lain. Setelah kepusingan, kereta pun kembali melaju. Colter pun duduk lagi bersama Christina. Tapi tak lama, Colter melihat bayangan dirinya di kaca yang justru terlihat seperti bukan Colter. Karena tak percaya, maka Colter langsung pergi ke toilet. Dan benar saja, dia melihat sosok orang lain yang bersama Sean. Hal itu diperkuat ketika dompet yang ada di tangan Colter ternyata berisi KTP milik Sean. Kemudian saat keluar dari toilet, Christina mendatanginya dan berkata jika semua akan baik-baik saja. Karena Christina justru malah khawatir dengan keadaan Colter. Di sini kita diberitahu jika Colter sedang memasuki sebuah tubuh seseorang yang kala itu Colter dijadikan bahan uji cobanya. Selang tak berapa lama kereta pun meledak dan berhasil membunuh semua penumpang. Lalu Colter pun tiba-tiba terbangun lagi di tempat yang lain. Terlihat sekarang Colter dibangunkan oleh seorang wanita lagi. Dia bernama Goodwin. Tapi kali ini dia dipanggil sesuai dengan namanya. Tentu saja Colter. Lalu Colter langsung bertanya-tanya, di mana lagi aku sekarang? Lantas Goodwin saat itu hanya menjawab dengan singkat jika Colter sedang berada dalam suatu tes dari unit militer. Dan karena Colter telah menjelajahi waktu, ingatannya menjadi berkurang, sehingga Goodwin melakukan sebuah tes kecil yang bisa merangsang otak Colter agar ingatan jangka pendeknya kembali. Setelah itu, Colter pun mampu mengingat kembali siapa nama Goodwin. Lanjut, tak pakai banyak basa-basi, Goodwin lantas bertanya siapa yang memasang bom di kereta.
lalu di mana bom tersebut disimpan. Namun Coulter yang kebingungan justru hanya bengong dan tak tahu soal bom itu. Lantas, Goodwin berniat untuk mengembalikan Coulter pada kereta yang tadi lagi. Dan dia hanya diberikan waktu 8 menit untuk menemukan bom si pelaku. Sampai sini kita bisa tahu jika Goodwin dan unitnya bertugas untuk melacak pelaku pengeboman melalui sumber ingatan yang ada pada otak Sean. Di percobaan kedua ini, Coulter langsung fokus terhadap misinya. Dia mulai menginvestigasi beberapa orang di sekitar Coulter yang terlihat mencurigakan. Bahkan Coulter mencurigai Christina adalah sebuah pengecoh dari tes tersebut. Coulter juga sempat berpikir jika bom datang dari belakangnya, lantas dia pergi ke toilet dan mencari di mana bom berada. Setelah ditelisik, ternyata bom tersebut berada di atas ruang ventilasi udara toilet. Di situ Coulter mencoba untuk menghubungi Goodwin karena menganggap jika Goodwin bisa berkomunikasi dengan Coulter. Namun karena tak juga ada tanggapan, maka Coulter memutuskan untuk membiarkan bom tersebut. Lalu kembali ke ruang kereta dan melihat identitas yang masih sama sebagai guru. Tapi itu tak menghalangi Coulter untuk memberitahu semua penumpang jika terdapat bom di kereta tersebut. Sehingga para penumpang tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun termasuk laptop. Tentunya semua orang tak percaya dan malah menganehkan sikap Coulter. Namun salah satu penumpang saat itu terlihat acuh dan justru main laptop sendiri. Sontak Coulter pun menghajarnya dan menutup laptop pria tersebut. Namun lagi-lagi bom segera meledak sehingga Coulter gagal untuk kedua kalinya dalam tugas. Kembali pada ruangan gelap tempat Coulter ditugaskan. Goodwin menanyai lagi soal di mana bom tersebut berada. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, Coulter malah balik bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Coulter yang harus melakukan misi ini. Lalu, Goodwin pun meminta izin kepada atasannya yang bernama Dr. Rutledge untuk memberitahu sedikit informasi pada Coulter. Ternyata Coulter sudah 2 bulan berada di sana. Bahkan, kereta yang selalu Coulter naiki merupakan kereta yang telah meledak pada pagi hari tadi di luar Chicago. Mendengar hal tersebut, Coulter tentu tak percaya dan merasa semuanya tak masuk logika. Goodwin melanjutkan jika misi Coulter saat ini adalah bagian yang paling penting karena akan membunuh banyak orang lagi jika Coulter tak segera menemukan si pelaku. Pasalnya diketahui akan ada ledakan-ledakan susulan yang entah akan muncul dari mana. Sehingga Goodwin akan segera mengirimkan Coulter lagi tepat 8 menit sebelum kejadian. Lanjut, Coulter kembali mendengar kalimat pertama dari Christina, yakni aku terima saranmu, saran yang bagus. Di sini Coulter sudah mengenali Christina dan adegan-adegan selanjutnya yang akan datang. Bahkan Coulter terlihat sudah lebih hebat dalam memainkan peran. Hal itu terbukti ketika dirinya meminta Christina untuk melihat satu persatu sikap para penumpang. Lalu saat kereta tiba di stasiun yang sama sebelum sampai Chicago, kali ini Coulter mencoba mengajak Christina untuk keluar dari kereta bersamanya. Setelah keluar, Christina disuruh untuk menunggu di depan stasiun, sementara Coulter menuju ke dalam dan mencurigai satu orang yang terlihat rusuh serta gugup. Coulter mengikutinya hingga ke toilet, bahkan hingga pria tersebut terduduk di depan rel kereta. Di saat itu, Coulter mencoba mengobrol dengan pria yang dicurigainya dan meminta agar HP pria tersebut untuk diberikan pada Coulter karena pemicu bom kereta ada pada sinyal telepon. Tapi sayang, aksi Coulter tak berjalan dengan lancar. Dia harus bergelut dulu dan sayang seribu sayang, kereta telah meledak begitu saja. Sedetik, Coulter langsung menyadari jika pria itu mungkin bukanlah pelakunya. Lantas Coulter tak lama dijatuhkan ke dalam rel kereta hingga dirinya tertabrak dan kembali ke ruangan gelap. Tapi ketika bangun ternyata ruangan Coulter berubah menjadi gelap dan dingin. Diketahui juga jika oksigen di ruangan tersebut mulai habis karena kebocoran sistem yang membuat ruangan atau kapsul Coulter mati.
Coulter pun lantas kehilangan komunikasi dengan Goodwin. Apalagi Coulter sekarang mulai membeku karena suhu udara yang kian menyusut. Sementara itu Goodwin sendiri mencoba untuk memperbaiki sistem agar Coulter bisa kembali. Setelah mencoba beberapa hal, Coulter akhirnya dapat kembali secara perlahan karena menemukan suatu kabel yang terputus. Dan di saat Coulter terhubung, Dr. Rutledge sedang tepat berada di depan kamera komputer. Lantas mendengar Coulter yang memanggil-manggil Goodwin. Disitulah semua informasi terkuak. Sebetulnya Coulter sedang dalam masa uji coba sebuah sistem yang bernama source code. Source code merupakan kuantum mekanik. Di saat seorang telah mati, ada sebuah gelombang elektromagnetik yang masih tersisa. Singkatnya, sirkuit tersebut tetaplah hidup dan terbuka. Sirkuit itulah yang memuat ingatan jangka pendek selama 8 menit sebelum kejadian. Dan source code lah yang memungkinkan untuk melengkapi kekurangannya. Lalu pria bernama Sean yang menjadi tubuh Coulter adalah pria yang sangat mirip secara genetik dan tubuh Coulter. Sehingga orang tersebutlah yang cocok untuk dijadikan bahan percobaan source code. Disebutkan juga jika Coulter tak bisa berada dalam source code di luar 8 menit otak Sean. Source code bukanlah perjalanan waktu, tapi hal itu bisa melengkapi sebuah informasi dan bahkan bisa membuat realitas paralel, alias kehidupan baru di dalamnya. Setelah banyak perbincangan, akhirnya Coulter pun dikirim kembali ke kereta. Goodwin juga memberitahu jika terdapat senjata di ruangan kondektur, dan Coulter diberikan hak untuk memakainya jika membutuhkan. Di percobaan yang kesekian kalinya, Coulter sekarang sudah mengetahui hal apa saja yang akan terjadi, bahkan di setiap detiknya. Mulai dari air kopi yang akan tumpah, suara percakapan orang-orang, dan bahkan telepon dari pacar Christina. Coulter juga terlihat mulai menyukai Christina. Kemudian, Coulter mencoba untuk pergi ke ruangan kondektur tadi. Karena pintunya terkunci, maka dia mencoba membobolnya menggunakan senter. Setelah kereta berhenti di stasiun, Coulter berhasil mendapatkan sebuah pistol di dalam kotak kondektur. Namun sayang dia harus tertangkap basah oleh para kru kereta hingga disetrum pingsan karena melakukan perlawanan. Sesaat setelah sadar, ternyata sisa waktu yang dimiliki Coulter tinggal beberapa detik. Apalagi dengan kondisi dirinya sedang diborgol di kereta. Lantas, Coulter pun pasrah dan menyerahkannya pada Yang Kuasa. Ketika bangun di kapsul percobaan, Goodwin lantas memberitahu jika dia harus lebih berhati-hati dan tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi Coulter sendiri justru meminta agar dirinya bisa berkomunikasi dulu dengan sang ayah sebelum kembali ke kereta. Karena di sini Coulter hanya tahu jika dirinya telah selesai dari misi di Afghanistan dan telah kembali ke Amerika. Tentu saja Goodwin akan memberikan keinginan Coulter setelah misi source code selesai. Lantas sebelum mengembalikan Coulter, Goodwin memberitahu kalau si pelaku mungkin membawa obeng atau perkakas lainnya untuk membuka ventilasi udara toilet sebelumnya. Ketika itu juga Coulter sempat melihat logo unit militer Goodwin. Sehingga ketika dibangunkan di kereta, Coulter memilih untuk menggambar logo tersebut dan meminta Christina untuk mencari tahu nama unit tersebut. Dan ditambah lagi dengan nama Coulter sendiri. Nampaknya di sini Coulter justru mulai ingin mencari tahu secara diam-diam di mana Coulter sedang berada dan bagaimana kabar terakhir tentang dirinya. Tak sampai di situ, Coulter juga tiba-tiba melihat seseorang yang dicurigai lagi. Pria tersebut nampak sedang menelpon. Namun ketika Coulter mencoba untuk menggeledah tas pria tadi, Coulter tak mendapatkan apa-apa, sehingga dirinya kesal dan melemparkan tas itu hingga membuat kereta gaduh. Lalu Coulter mencoba memeriksa lagi sekitar dan dia mendapati sebuah tas berlogo militer di lantai 2 kereta. Coulter pun mencoba untuk berbicara pada seorang nenek yang memiliki tas berlogo militer tersebut. Ketika ditanya soal logo dari unit Goodwin, sontak Coulter diberitahu jika huruf N yang ada pada logo merupakan arti dari militer angkatan udara. Lantas Coulter juga meminjam HP milik seorang nenek tadi untuk mencoba mencari keberadaan Goodwin.
Setelah dapat, dia langsung mencoba menelpon operator kantor Goodwin, bahkan meminta disambungkan dengan Dr. Rutledge. Belum sempat tersambung, tiba-tiba Christina datang dan memberitahu kalau diri Coulter yang asli telah meninggal 2 bulan lalu akibat serangan bertubi-tubi oleh militer Afghanistan. Pesawat tempat Coulter juga terjatuh. Sontak di saat itu memori ingatan singkat Coulter tiba-tiba kembali, di mana diri Coulter yang asli terlihat mengalami sebuah kecelakaan. Setelah itu juga, penglihatan Coulter tiba-tiba terganggu dan kembali ke kapsul percobaan. Di sana Coulter langsung menanyakan pada Goodwin apakah aku telah mati. Sontak Goodwin terdiam beberapa detik dan menjawab, memori jangka pendek atau gelombang elektromagnetikmu masih tetap hidup. Dalam artian, Coulter memang betul-betul sudah meninggal. Mengetahui hal tersebut, tiba-tiba kapsul yang dianggap sebagai hayalan Coulter pun membesar. Lalu Dr. Rutledge lantas memberitahu jika Coulter harus segera dikirim kembali ke kereta. Tapi Coulter tampaknya sedikit marah karena sekarang dia tahu dirinya telah mati. Bahkan Coulter sempat memberitahu jika dia telah mengirim pesan kepada Rutledge dari kereta tepat sebelum kejadian ledakan. Akan tetapi Rutledge menjelaskan kalau hal tersebut tak akan terjadi lantaran pesan tersebut hanya akan masuk ke dalam diri Rutledge yang lain pada waktu itu. Dan juga Coulter tak bisa lari dari misi ini karena dirinya akan terus-menerus terkurung dalam source code sebelum Rutledge mematikan tubuh Coulter yang asli. Di sana, Rutledge pun memberikan sedikit motivasi pada Coulter agar Coulter mau mencari siapa dalang di balik pengeboman kereta, dan bukan mencari-cari berita lain tentang dirinya yang telah mati. Setelah dikirim beberapa kali menuju source code dan terlihat jika Coulter mulai kelelahan karena terus-menerus melintasi ruang dan waktu, Rutledge akhirnya menggunakan jurus terakhir, di mana Rutledge memutar rekaman suara dari ayah Coulter. Sang ayah juga sudah ikhlas dengan kepergian Coulter sebagai pahlawan Amerika. Lantas, Coulter meminta untuk dikirim kembali ke kereta. Singkat cerita, Coulter telah berhasil mengambil pistol di ruang kondektur dan segera menuju ke toilet untuk membawa ponsel yang menempel dengan bom peledak. Setelah berhasil, Coulter mencoba untuk menyambungkan suatu nomor yang ada pada ponsel tersebut. Dan secara beriringan seorang pria yang sebelumnya pernah Coulter sergap menolehkan kepalanya ke belakang. Tentu saja Coulter langsung curiga kepada pria itu. Tanpa banyak basa-basi, Coulter langsung mengeluarkan pistolnya dan mencoba untuk membuktikan jika pria tersebut adalah pelaku pengeboman. Tapi ternyata Coulter salah. Ponsel pria tadi tak berdering saat Coulter telepon. Dan saat Coulter mencoba menelpon lagi, dia pun melihat pria misterius yang telah berada di luar kereta, sedang keresahan sambil melihat ponselnya berdering. Sontak, Coulter pun langsung mengejar pria misterius, sebut saja dia Derek. Saat itu, Coulter melihat jika Derek melemparkan dompetnya ke dalam kereta. Lantas Coulter mencoba untuk melihat dompet tersebut. Tapi tak lama, pintu kereta segera tertutup, maka Coulter dengan berani membuka pintu itu secara darurat, dan bahkan melompat dari kereta. Hal tersebut tak lepas dari penglihatan Christina. Sontak, Christina juga memberhentikan kereta. Tak lama Coulter pun terbangun dan langsung mendatangi Derek yang berada di mobil. Tak pakai banyak lama, Coulter pun menodongkan pistol ke arah Derek. Di situ Coulter menguak semua kejahatan Derek yang hendak meledakkan kereta. Derek juga sempat memperlihatkan bagaimana rangkaian peledak yang dia gunakan. Tapi tak selang berapa lama, Christina pun datang yang membuat Derek berhasil menyerang balik Coulter. Sehingga Derek pun menembak dada Coulter, sedangkan Christina sendiri juga harus tertembak saat itu. Dan disitulah Derek menjelaskan jika negara mereka telah berubah menjadi neraka, sehingga Derek ingin menghancurkannya.
Namun tak lama setelah Derek pergi meninggalkan Coulter dan Christina, satu bom pun kembali meledak. Itu berarti jika bom ternyata ada 2 di dalam kereta. Setelah kembali ke kapsul percobaan, dengan segera Coulter memberitahu siapa pelakunya dan mobil apa yang dia pakai. Sontak, semua orang yang ada di sana langsung bergerak menuju mobil van yang dimaksud oleh Coulter. Sedangkan Coulter sendiri yang tadinya ingin menyudahi hidupnya, tiba-tiba berubah pikiran dan ingin misi lain dari Rutledge. Bahkan Coulter juga meminta agar dirinya dikembalikan ke kereta untuk menyelamatkan para penumpang yang ada. Di sini Coulter padahal tahu jika hal tersebut tak akan mengubah realita kehidupan sesungguhnya. Di sisi lain, tim khusus sekarang telah berhasil membekuk Derek di kehidupan asli, bahkan tanpa ada perlawanan. Di saat itulah semua tim merayakan keberhasilan mereka sekaligus membuktikan jika source code adalah sebuah senjata yang bisa menumpas kejahatan di masa yang akan datang. Sementara Coulter sendiri sekarang meminta bantuan pada Goodwin agar mengirimnya kembali pada kereta atau kehidupan realitas paralel. Yang dimana Coulter akan kembali ke 8 menitnya. Setelah itu Goodwin boleh menghentikan bantuan hidup Coulter. Hal tersebut juga mengartikan jika Coulter tak akan kembali ke kehidupan yang sesungguhnya dan justru akan hidup di realitas paralel yang dibuat oleh Coulter sendiri. Mendengar hal tersebut, Coulter lantas langsung dikembalikan ke kereta. Lalu di sanalah Coulter bertemu lagi dengan Christina. Berlanjut pada pengamanan bom yang ada di ventilasi udara toilet. Tak sampai situ, Derek juga lantas diamankan oleh Coulter saat Derek hendak keluar dari kereta. Bahkan Coulter sempat mengambil borgol yang ada pada petugas kereta. Juga berhasil mengambil pistol yang ada di saku jaket Derek. Sehingga Coulter memborgol tangan Derek dan langsung memberitahu jika Coulter telah menggagalkan rencana Derek. Tak lupa Coulter juga memberitahu pada pihak berwajib jika Derek telah ditangkap karena rencana pengoboman kota Chicago. Setelahnya Coulter juga menyempatkan diri untuk menelpon sang ayah untuk sekedar perpisahan yang mengharukan. Bahkan sempat mengirimkan email pada Goodwin. Lalu juga menyuruh seorang komedian yang ada di kereta agar menghibur para penumpang. Lanjut, Coulter lantas mengutarakan isi hatinya kepada Christina. Namun di sisi lain, di kehidupan nyata, terlihat Goodwin sedang berusaha untuk tak menghentikan 8 menit terakhir sisa hidup Coulter. Sementara Dr. Rutledge yang mengetahui jika Goodwin tak sejalan dengannya, lantas berusaha agar Goodwin tak memberhentikan bantuan hidup Coulter. Tapi setelah 8 menit habis, Goodwin pun terpaksa melakukan hal tersebut karena Dr. Rutledge sebetulnya hanya menyuruh untuk mereset memori hidup Coulter, bukan mencabut nyawanya. Tapi setelah 8 menit itu selesai, hal tak diduga terjadi. Selepas beberapa detik waktu berhenti, kehidupan realitas paralel tiba-tiba berjalan kembali seperti normal. Itu artinya Coulter telah lepas dari sistem source code dan justru malah menciptakan kehidupan baru yang bercabang dari kehidupan asli. Dan pada keesokan harinya, Goodwin yang saat itu baru tiba ke kantor harus dikagetkan dengan sebuah email yang masuk dari Coulter. Isinya adalah sebuah pengakuan jika source code sudah berhasil menumpas kejahatan di masa yang akan datang. Tentu saja Goodwin langsung tersadar dan berniat untuk memberitahu kabar tersebut pada Dr. Rutledge. Bahkan Coulter dalam emailnya memberitahu jika dia sangat siap untuk diberikan misi selanjutnya. Di sini kita tahu jika ternyata apa yang dilakukan Coulter akan mengubah kehidupan masa depan, alias kehidupan asli. Tamat.